Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyami wa syahrul qiyam wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dinul husran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqin bil iman amma ba'd. Wallahu ta'ala fi haditsul qudsi qulu amalu li adam lahu ila sawu fa innahu li wa an azibi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam sa'imin laysa min siyami la atsa wal ju'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan selaku guru kita semua, Buya Ramadan, selaku pimpinan Majelis Taklim Miftahul Qulub, dan juga para asatidz, para ulama, para dewan, para tokoh besi, guru kita yang mulia, diantaranya tadi yang sudah memimpin pembacaan zikir Al-Ustaz Haji Mursidi, amin. Ustaz Aan Bunaifi, Ustaz Haji Abdul Aziz, Ustaz Haji Asep Sunaria, adanya Asep Sunaria ya? Iya. Ustaz Haji Imam Abi Sauki, Ustaz Haji Joko, Joko apa ya? Joko Bodong, Joko Tinggi, Ustaz Abi Gunawan, Ustaz Haji Ahen, Ahmad Hendriana, Al Habib. Mudah-mudahan para asatidz semuanya yang hadir di sore hari ini dengan biasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan untuk guru kita, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala buat kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Jangan lupa Bapak Haji Tono, Tony, Bapak Haji Yasin, dan yang lainnya bapak-bapak yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Habib Agil ya tadi. Oh maaf, ya belum tahu namanya. Apa Habib? Di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu banyak, dengan diiringi hujan yang begitu lebat. Mudah-mudahan hujan itu membawa keberkahan pada kita semua, robian nafian, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya senantiasa selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan dalam penyampaiannya, karena di sini banyak para guru ahli penceramah semua ini. Allah, papan atas nih, penceramah papan atas sebanyak ini. Kalau saya papan gilesan, sama aja dengan ngajarin bebek berenang ini. Ini sambil menunggu waktu berbuka aja ya. Mana lama lagi waktunya. Kita dengan dia Ustaz Aan. Baik para jemaah sekalian, kaum muslim dan muslimat, shaimin dan shaimat dan shaimut dan ajib.
Di dalam kitab Nasrul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya dengan 3 pertanyaan. Ini yang pernah baca kitab Nasrul Ibad pasti pernah baca bab ini. Dan yang sering nih. Ahli kitab ya. Ahli kitab. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ma khairul ayyam? Hari apakah yang paling baik? Yang kedua, ma khairus syuhur? Bulan apakah yang paling baik? Dan yang ketiga, ma khairul a'mal? Amal apakah yang paling baik? Kira-kira hari apa? Nah, Ibnu Abbas ditanya dengan pertanyaan pertama, hari apakah yang paling baik? Bulan apakah yang paling baik? Dan amal apakah yang paling baik? Bisa terang? Bisa jawab kan? Hidup saya ini? Oh, mantap. Ini kan hadis kitab Nasrul Ibad. Ya, boleh selakin. Ini ada door prize-nya. Kalau bisa jawab, ini bukan 3 huruf lagi, 5 huruf. Oh, ada 5 lembar. Apa tahu lembarannya? Yang pertama, hari apakah yang paling baik? Beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Jawaban Bapak Tony tadi betul. Menurut Ibnu Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat disebut dengan hari yang paling baik? Nah, diantaranya Jumat berkah. Jadi juga kita sebut hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyak keistimewaan dan keutamaan di hari Jumat. Di antaranya man mata yaumal jumu'ah bahwa syahidun. Barang siapa yang mati di hari Jumat, dia termasuk mati syahid. Dan juga malam Jumat itu ada beberapa doa. Dan di dalam doa itu, menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ada 5 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya malam Jumat. Doa yustajabu fi khamsi layalin. Doa tidak akan ditolak ijabah oleh Allah pada 5 malam. Yang pertama di Lailatul Jumu'ah, yang pertama malam Jumat. Nah, makanya kita kalau malam Jumat itu banyakin doa, zikir, banyakin sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu? Ngemplak langsung ngemplak. Sunnah Rasul, bukan ngemplak doang, sunnah Rasul lah. Itu diantaranya banyak berzikir, bersolawat, baca Al-Quran. Itu di malam Jumat, banyakin zikir, banyakin ibadah, dan banyakin doa, karena termasuk malam yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, di awal lailatin min Rajabah, pada awal malam bulan Rajab. Yang ketiga, di lailatul nisfi min Sya'bana, itu pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang keempat, yang kelimanya adalah di Lailatul Aidaini, pada malam 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu 5 malam kata Imam Syafi'i, doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak istimewaan dan keutamaan di hari Jumat dari malamnya. Nah, ini yang menjadikan jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Dan juga hari Jumat ternyata seharusnya kita sebagai umat Islam harus fokuskan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hari yang khusus buat mereka. Dulu Yahudi, hari yang paling baik untuk mereka hari apa? Halo? Hai? Yahudi punya hari baik. Hari yang paling baik untuk Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Ternyata hari Sabtu orang Yahudi, umat Yahudi diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Kalau mereka membangkang, melanggar, mereka akan dikenai siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran,
Ketika orang-orang Yahudi yang lain beribadah kepada Allah di hari Sabtu, ada beberapa kelompok orang Yahudi membangkang. Malah dia pergi nyari ikan. Orang Yahudi yang lain diperintahkan ibadah, sekelompok dari mereka malah pergi mancing nyari ikan. Ini yang masih doyan mancing, hati-hati. Ini doyannya orang Yahudi nih. Mancing kalau udah doyan ya, udah nyampe, kelewatan orang mancing. Orang gila Pak, kalau hujan itu berhenti ya orang gila. Neduh. Orang mah juga gak neduh nih. Kalau kata orang tua kita, orang maju nggak pelan maju. Ya. Pelan maju ya. Pelan maju kubur. Nah, orang Yahudi yang membangkang, yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dia malah nyari ikan. Dan cobaannya lagi, ternyata ketika hari Sabtu itu ikan pada muncul, seolah menggoda. Di hari lain tidak ada, ketika hari Sabtu muncul. Makanya membuat sebagian orang Yahudi yang imannya lemah, mereka berburu ikan di hari Sabtu. Dan ada lagi yang licik, dia naruh pancingan hari Sabtu, atau bagi kita mah tegeran dulu ya. Teger, siapa yang bilang teger itu? Naruh tegeran hari Sabtu, diambil hari Minggu, sama aja. Itu ngomongin Allah. Karena cobaannya luar biasa. Ternyata mereka ketika melakukan itu hanya dikutuk oleh Allah, firozatan wasiin, jadi kera-kera yang hina. Orang Nasrani, orang Kristen juga punya hari yang istimewa, hari yang paling baik untuk mereka. Hari apa? Nah, hari Ahad atau kita sebut hari Minggu. Hari Minggu mereka ibadahnya, mereka tidak banyak melakukan aktivitas yang lain, fokus di hari Minggu untuk beribadah. Nah, kita harusnya hari Jumat ini harusnya meliburkan diri, jangan ada aktivitas yang lain. Harusnya sekolah libur, kerja libur harusnya. Tapi sayang, seribu sayang, kita tidak bisa membuat apa-apa. Pemerintahan kita bukan pemerintahan Islam, yang harusnya orang Islam itu kalau hari Jumat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hari Jumat ada hari yang paling baik untuk kita sebagai umat Islam. Tapi sayang, karena tidak libur, dari nafkah tidak libur, pendidikan tidak libur, akhirnya sholat Jumatnya banyak yang tergesa-gesa. Betul nggak? Apalagi kalau hotelnya lama. Wah, kalah mas gitu. Sholat di sini malah belum makan, belum rokok, jam 1 masuk lagi. Besok yang ini lagi dah. Besok pindah ke kampung sebelah. Ternyata hotelnya dia juga. Jangan lagi sama. Nah inilah, kita tidak bisa buat apa-apa. Sebagai rakyat biasa seharusnya liburnya hari Jumat, supaya ibadah kita kepada Allah khususnya hari Jumat, yang ada ibadahnya khususnya hari Jumat, kita bisa fokus lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilakukan dengan terburu-buru, tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Akhirnya kita mendapatkan keutamaan di hari Jumat. Terus sayang, di hari Jumat tetap kita beraktivitas. Dan yang kedua tadi, dulu Abbas menjawab pertanyaan kedua, ma khairus syuhur, bulan apakah yang paling baik? Pasti semua jawaban sudah tahu, gak usah disiapin terus. Bulan apa yang paling baik? Bulan ini bulan apa? Khairus syuhur syahrul Ramadan. Ibu Abbas, bulan yang paling baik untuk umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan yang paling utama atau bulan yang paling baik? Karena banyak sekali keistimewaan, keutamaan, keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya apa? Bulan ini Syahrul Quran, disebut bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Karena pertama kalinya kitab suci kita Al-Quranul Karim diturunkan di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayat. Pertama kalinya. Makanya Ramadan adalah salah satu bulan yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Ternyata karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad jadi nabi yang paling utama
daripada nabi-nabi yang lain. Ternyata Nabi Muhammad diberikan mujizat, yaitu Al-Quran. Apapun yang ada Al-Qurannya pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sekalian, kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Dulu kepada Nabi Ibrahim yang masih berupa suhuf, lembaran-lembaran,